Hai Tribuners, balik lagi sama saya Melisa. Kami berdua bakalan bahas soal apa, Kak? Pertandingan antara Vietnam versus Indonesia di Piala Asia 2023. Tandingnya nanti di mana, Kak? Nantinya tadi di Qatar. Oh, di Qatar, teman-teman. Bentar lagi bakalan tanding di Qatar. Nah, iya, ini pertandingan hari ini pertandingan hidup mati bagi Indonesia, Mel. Nah, kenapa itu gak bisa jelasin, Kak? Karena di pertandingan awal kita kan sempat kalah tuh dari Irak dengan skor 1-3. Dan kalau pertandingan ini sekali ini kita kalah lagi, otomatis kita bakal tersingkir dari Piala Asia. Ditendang. Ditendang. Tapi Tidak ada kesempatan lagi? Tidak ada kesempatan lagi karena di pertandingan terakhir musuh kita melawan Jepang. Itu kan tim-tim berat dan banyak pemainnya dari Eropa seperti Mini Manu, si Endo. Oh, pemain dari negaranya. Iya, dari sudah kelas Eropa ya. Kelas Eropa dan mainnya di Liga Inggris kayak itu. Oke. Dari segi head to head nih kita lihat, Mel. Indonesia 6 laga terakhir, Kak ya. 6 laga terakhir tidak pernah menang. Tidak pernah menang melawan Tapi Vietnam. Kak, yang ngelawan yang pas pelatihnya Indra Syafri itu kan? Itu SEA Games beda. Ini kan beda lagi. Iya, ini kan di Tapi kelas. ada, Kak, di komenan netizen itu katanya STY harus minta ajarin sama Indra Syafri. Itu gimana, Kak? Maksudnya kok bisa sepanjang 6 laga itu kok bisa nggak pernah menang itu? Iya, mungkin dari segi pelatih kan Park Hang-seo ya. Park Hang-seo itu kan memotivasi pemain Vietnam itu pelatih sangat bagus ya? Pelatih sebelumnya. Iya. Dan sekarang Trauzer ganti pelatih itu fun fact-nya waktu dia pernah melatih Qatar kalau nggak salah, koleksi kalau salah. Iya. Itu pernah dikalahkan Indonesia dan kebetulan langsung dipecat. Nah, siapa tahu pas saat ngelawan Piala Asia ini Shin Tae-yong bisa ngalahin Vietnam dan Trauzer kembali dipecat oleh Indonesia. Tapi gimana, Kak? Maksudnya dari 6 laga pertandingan itu kan banyak yang seringnya kalah. Tapi pede nggak bakalan menang nanti kita ini malam ini? Kalau menurut analisis saya sih ya, sebelumnya itu pemain naturalisasi kita kan nggak komplit. Nggak komplit. Apalagi kalau di Piala Asia itu pemain tidak diwajibkan untuk hadir bermain di timnasnya karena tidak masuk agenda FIFA. Dan sekarang pemain kita komplit. Walaupun ya memang ada masalah di lini depan, tapi kan setidaknya pemain-pemain naturalisasi kita, pemain keturunan kita itu komplit dan bisa melawan Vietnam kayak itu. Kakak tadi bilang kan komplit pemainnya ya. Tapi ada kabar ada yang pas pertandingan Irak kemarin itu ada yang cedera tuh kayak Rizky Ridho atau siapa lagi itu? Kalau sama ini, Kak. Asnawi. Itu gimana menurut Kakak? Asnawi itu tidak fit, bukan cedera. Tidak fit teman-teman. Karena menurut pemberitaan terakhir Asnawi dan Ridho itu hanya tidak fit, bukan cedera. Bisa dimainkan, mungkin kondisi fitnessnya kurang baik gitu. Tapi kan kita tidak masalah karena dari wingbacknya kita ada itu siapa itu? Sandy Walsh. Itu banyak netizen yang penasaran dengan mainnya Sandy Walsh itu kan. Main di Liga Belgia, tim utama, tapi jarang main di timnas Indonesia. Itu Kak yang jadi penasaran teman-teman netizen kita, teman-teman Tribuners itu kenapa sih, Kak? Ya mungkin selera pelatih sih. Balik-balik ke selera pelatih dan kayak nasibnya ini, Kak ya, Sadil Ramdhani yang dibuang. Sadil Ramdhani ya, Kak. Kenapa itu, Kak? Itu Sadil lah. Kalau Sadil, informasi terakhir, pemberitaan terakhir dia tuh tidak fit juga. Tidak fit. Fitnessnya nggak 100%. Jadi karena pemain terbaik kan yang dia bawa. Nah, ini tadi bahas soal Shin Tae-yong, Kak, gimana? Shin Tae-yong. Nah, ada Shin Tae-yong ini, laga ini sangat penting bagi kedua tim karena keduanya sama-sama ingin menang. Bagi Indonesia dan Vietnam, kami sudah bertanding satu sama lain di Piala Asia ini dan kualifikasi Piala Dunia kami bertemu lagi. Nah, tapi kan di Piala Dunia belum bertemu untuk sekarang, belum tahu kekuatan barunya. Belum. Ini baru bertemu lagi di Piala Asia. Tapi kayaknya SDY pede gak? Pede karena pemainnya komplit tadi. Karena komplit tadi ya? Iya, pemainnya komplit dan permainan kita ya cukup bagus dan apalagi dapat gelandang bertahan baru kan, juga Justin Hubner itu sebenarnya kan
back ya posisinya. Posisi pemain belakang tapi ditaruh oleh STY sebagai gelandang bertahan bareng Ivan Jenner. Oke, nah ini Shane Kak main dia. Shane. Main nggak ini kira-kira nanti bakal? Mudah-mudahan main. Mudah-mudahan main. Karena ya kalau pertandingan pertama kan Shane tidak main karena ibunya yang sakit. Ini katanya dia bilang cuaca panas Kak. Dia yang dari dingin ke panas ini adaptasi Kak dianya kan. Tapi sudah bisa adaptasi. Sudah bisa, ya. Permainan Shane ini menarik ya. Berbeda dengan Pratama Arhan. Itu bedanya di mana Kak? Pratama Arhan itu kan sama-sama di posisi kiri ya, posisi kiri, sama-sama back kiri, wing back kiri. Shane ini lebih taktis, lebih permainannya gaya-gaya Eropa kan, gaya-gaya Eropa sehingga taktiknya itu bermain. Kalau Pratama Arhan itu kan lebih mengandalkan kecepatan dan lemparan ke dalam. Rata-rata pemain kita kecepatan semua Kak, menurut Kakak. Kayak gini. Asnawi larinya cepet. Banyak pemain Indonesia itu yang dikatakan oleh netizen, oleh pengamat Indonesia itu pemain cepat. Nyatanya dibandingkan dengan permainan luar, pemain Indonesia itu tidak secepat itu. Mungkin karena dibandingkan dengan pemain-pemain lokal sehingga dibilang kecepatan pemain Indonesia itu cepat. Ternyata nggak seperti itu sih sebenarnya. Kalau Arhan tadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kan bisa menjadi andal. Mungkin Shane Patinama bisa dimainin dulu, misalnya deadlock, bisa untuk lemparan ke dalam bisa. Nah dimainin. Ini pemain andalan dari Vietnam Kak. Ini Nguyen Tyson dan Bui Hoang Viet An. Maaf ya kalau salah ini ucapan. Dia bilang Indonesia punya semangat juang yang tinggi, tidak takut benturan, tetapi mereka punya kelemahan seperti ruang di belakang gelandang yang perlu kita perhatikan dan analisa. Ruang belakang gelandang itu artinya di belakang Ivan Jenner dan Jason Hapner, tapi di depannya Jordi Amat. Dan beberapa pertandingan terakhir memang Jordi Amat agak kurang bagus pemainnya. Iya, banyak yang dibicarain juga itu Kak Jordi. Iya, beberapa kali gelunder. Terus tapi jangan salah, Vietnam juga ditinggal kalau nggak salah ada 10 pemain yang tidak diangkut karena beberapa cedera. Jadi Vietnam juga dalam kompetisi Piala Asia ini tidak dalam kekuatan terbaiknya kayak gitu. Karena pemain itu salah satu kita yang buat optimis timnas Indonesia bisa menang. Tapi media Vietnam Kak bilang katanya mereka pede juga untuk menang dari kita tadi gara-gara ngebahas soal yang banyak cedera tadi. Jadi mereka bilang bakalan 3 gol Kak katanya, bakalan ngalih kita. Gimana itu? Itu media Vietnam Kak. Kalau sebagai negara tidak optimis negara yang bakal menang ya pasti lucu kan. Ya tapi kita lihat di 3 gol tapi Kak bilang 3 gol itu. Tapi faktanya nanti kita lihat pasti permainan kedua tim sama-sama bagus. Apalagi Vietnam kemarin pas waktu melawan Jepang juga sempat unggul walaupun akhirnya kalah kan. Ya, tapi dari performa pemain dan beberapa pemain inti yang ada, Indonesia sepertinya bakal menang sih walaupun tipis ya. Tipis. Amin. Dan bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar walaupun cuma peringkat 3 terbaik ya. Tipis itu Kak maksudnya berapa menurut Kakak? 1-0. 1-0 menurut Tribuners berapa nih? Komen ya, jangan lupa ya. Prediksinya. Iya, melihat lini depan Indonesia yang tidak terlalu tajam, ya 1-0 hasil yang realistis lah. Realistis ya. Jadi kita lihat susunan ininya Kak ya. Dari kedua tim. Vietnam Kak, kita bahas Vietnam dulu. Vietnam menggunakan 3-4-3. 3-4-3. Sama Indonesia juga menggunakan formasi 3-4-3. Ini sepertinya posisinya saat melawan Jepang kemarin ya, pemain-pemain terbaik Vietnam. Waktu melawan Jepang dan sempat unggul 2-1 dulu Mel. Unggul 2-1 lumayan Kak berarti Vietnam Kak, jangan diremehkan juga. Tapi bukan dari hasil open play. Gol pertama itu dari sepak pojok, gol kedua itu dari tendangan bebas. Jadi dari kesempatan itu. Memanfaatkan tendangan pojok dan tendangan bebas tadi, bukan dari set piece open play. Dan permainan kita, gol kita kemarin dari open play. Keren banget dari Yakob Sayuri Soloran, umpan
Marcelino. umpan silang ke Marcelino dan Gol keren Marcelino memang. Untuk Indonesia ya tidak ada pergantian pemain kan, hanya si Shane Ya. Patinama ya. Ada kemungkinan dia masuk ini Kak. Line up pertama itu. Iya, ada kemungkinan. kemungkinan. Pasti. Karena kata kakak tadi kan bahas bagusnya Shane main pertama. Kalau deadlock baru ke pindah. Pratama Arhan ya. Pratama Arhan. BTW Kak, Pratama Arhan dibahas Kak itu lemparan ke jauhnya sama netizen di waktu di Qatar kan ada netizen dari luar negeri tuh videoin. Jauh kan pas dia lemparan ke dalam itu kan? Itu juga hampir gol kan? Bener, Mistar gawang si. Memang tapi, kayaknya Indonesia ada nggak Kak? Menurut Kakak memanfaatkan? Ya pasti banyak ada. memanfaatkan. Pasti ada, tapi karena kemarin kan memang kita jarang menyerang ya, posisi terakhir melawan Irak kemarin. Dan lempar ke dalam itu hanya sekali itu, dan sekali itu yang membahayakan kan. Mungkin melawan Vietnam yang pemain-pemainnya lebih kecil, lebih pendek-pendek dibanding dibandingkan kita, tapi kita ada Elkan Bagot, ada Hapner, ada Jordi Amat, itu kan lebih tinggi dan bisa dimanfaatkan kalau deadlock. Elkan sendiri kondisinya gimana Kak? Dari Irak kemarin kan Elkan ditarik keluar ya. Iya, Elkan, kalau Ridho, Asnawi itu tiga orang. Ridho, Asnawi. Kalau di depan kan Patrick Struij sama Rafael Struij sama siapa lupa saya satu lagi itu. Diganti kan tidak cuma hanya taktik ya. Witan bukan Kak? Witan Asnawi kan ganti. Oh iya, Witan. Itu hanya taktik kan. Nah, kalau yang tiga orang itu memang kondisinya kurang fit sehingga ditarik. Tapi tidak ada yang serius. Tidak ada yang serius ya. Dalam pemberitaan itu tidak ada yang serius. Ada kemungkinan tiga orang ini bakal masuk main ya. lagi. Tapi yang tadi balik lagi, Asnawi itu banyak orang yang masih penasaran sama Sandy Walsh. Sandy Walsh itu banyak banget yang ingin Iya, makanya Kak, banyak yang kecewa juga kenapa dia tuh jarang mainkan Kak. Ya kayak itu Kak. Menurut Kakak sendiri gimana Kak? Kalau perbedaan gaya permainan Asnawi dan Sandy Walsh kalau menurut saya sih. Jauh sih Kak. Kalau aku pernah lihat Kak. Iya, kalau Asnawi itu lebih mainnya ngotot dan lari ya. Korea Selatan. Kalau pelatih Korea Selatan seperti Sintayong itu lebih melihat pemain yang otot kan. Nah, kalau Sandy Walsh lebih stylish, santai. Tapi udah di tempat itu. Sudah di ini balik. Iya, itu yang jadi permasalahan. Cuman ototnya tadi ya, fighting spiritnya tadi mungkin itu yang jadi. Ini head to head. Pencetak gol Kak. Pencetak gol Vietnam. Pencetak gol Vietnam yang kemarin lawan Jepang, Nguyen Din Bach, Tuan Han Phan, dan Marcelino Ferdinand. Oh iya, fun fact juga. Ternyata Marcelino ini golnya kemarin menjadi pemain muda keempat yang berhasil menyetak gol di Piala Asia. Berarti kan pemain muda Indonesia ada pas. Benar. Berarti luar biasa baru 19 tahun kan. Dan baru juga sehat dari cedera kan? Baru sembuh dari cedera di Belgia kan. Dari Belgia juga ya Kak? Iya, kan. Dennis. Itu ini ya. Liga 2 ya? Liga 2. Ini Nguyen, Dinba dan Tuan Haipam. Tadi balik lagi ke cara katakan open play deh. Ini saya kurang gimana ya itu. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya lebih ke gimana? Maksudnya kurang cantik kah atau gimana? Bukan, kalau open play itu kan pemainnya dari servis dari kaki ke kaki, yang kayak kita main itu kan. Tapi kata kakak kurang tadi? Iya, bukan maksudnya itu kalau gol Vietnam dari Jepang kemarin itu dari set piece tendangan pojok kaki ke kaki. Ya, bukan dari ke kaki. Bukan dari. Itu kan banyak yang bilang ngotot. Ya memang bagus permainan Vietnam itu, cuman tidak sebagus itu sehingga bisa menjebol gawang Jepang karena ya mereka kan dari set piece. Kalau pemain 1-2 kan belum tentu bisa juga. Dan biasanya Indonesia Sintayong ini mengusut tim besar kan lebih banyak bertahan dan kemungkinan kalau ini mungkinan bisa menyerang bisa juga. Dan satu lagi yang masih banyak menjadi pertanyaan masyarakat ini soal Ramadan Sananta. Pemain favorit Kak kalau di sini. Itu apa Kak? Ramadan Sananta ya. Aku juga kurang paham kenapa
tidak dimainkan atau tidak. Iya, Kalau yang kemarin memang tidak masuk line up. Cuman belum tahu ada 3 pemain kalau nggak salah kemarin. Cadangan pun nggak masuk? Nggak masuk. Oke. Sen Patinama, ada 3 pemain, saya lupa pokoknya Sen Patinama sama Ramadan Sananta pokoknya tidak masuk line up ya. Nah, untuk yang ini kita berdoa aja Ramadan Sananta bisa masuk line up dan bisa main kan. Walaupun Tapi, sebagai cadangan. Apa itu maksudnya kok nggak masuk atau kayak kata-kata tadi ini selera pelatih kah atau gimana? Ramadan Sananta kan bagus kak. Iya mungkin kalau Sen Patinama mungkin karena baru pulang dari. Oke, kalau itu bisa lah di ini kak ya. Nah, kalau ini Ramadan Sananta tidak ada info yang terbaru apa yang menyebabkan Kasihan kan jadi Ramadan Sananta itu sudah Ramadan Sananta sebenarnya udah dari melawan Argentina kan, dari pas juara SEA Games. Doa dia pernah ngomong di publik Pekanbaru kan, Pekanbaru kan. Saya akan doakan saya akan bermain melawan Argentina. Tapi kenyataannya tidak dipanggil melawan Argentina. Kalau kata orang Palembang juga. Padahal kan dari permainnya sendiri oke Bagus sebenarnya. kan, oke kak ya. Tinggi juga. Tapi katanya dia tuh nggak kuat lari atau gimana? Makanya sering masuk di ini kak. Fisiknya bagus ya? besar, larinya kenceng, mungkin ya Kayaknya nggak pernah main full kak Karto. Iya. Kalau saya lihat-lihat kak selama pertandingan ini. perbedaan sepak bola sekarang dan sepak bola sebelumnya itu mungkin dari segi pergantian pemain. Dari sebelumnya pergantian pemain itu hanya 3 dan sekarang bisa sampai 5 dan tambah 1 jika ada perpanjangan. Ya 5. Oh 5. Mungkin 5, itu oke. kalau dulu kan pelatih tidak terlalu banyak pergantian pemain sehingga kita lihat pemain itu aja yang main di lapangan. Nah sekarang dengan banyaknya pergantian pemain mungkin jadi itu yang bilang banyak orang kenapa tidak main full, Karena tadi bisa ganti sampai jadi sampai 5 sehingga sampai 5. taktik dari pelatih itu kan bisa gonta-ganti kan. Misalnya bukan masalah suka atau tidak suka, kemungkinan menyerang mereka bertahan ganti taktik, ganti formasi kan seperti itu. Oh jadi bukan karena kayak Suuzon ya, netizen kadang ini ada orang dalam lah kayak Sadil itu tuh. Kalau Sadil kan informasi terbarunya kan memang cedera, tidak fit. Oh jadi gara-gara cedera ya kak ya? Informasi saya dapat itu awalnya yang mau dicoret itu Dendi Sulistiawan kan, pemain Bayangkara FC itu kan. Iya, Dendi. Dendi itu kan yang banyak jadi Lord Dendi kan. Itu yang banyak jadi perbincangan. Benar itu terus banyak perbincangan sehingga awalnya itu yang diganti. Tapi ternyataannya Sadil tidak dalam kondisi yang terbaik begitu. Jadi Sadil yang dicoret barengan dengan Arhan Fikri dan saya lihat kayaknya Arhan Fikri kan masih muda. Oh iya wajar. Kalau Sadil kan ya ini kan. Tapi kak jadi pembicaraan juga Sadil ini kak gosip-gosip dikit lah ya. Ini apa? Buat status di Instagramnya kalau ini apa? Ya, kan. Ini ya nggak kayak sinyal kayak gitu. Tapi kan sudah dicoret di Qatar, dia langsung liburan kan, masuk ke rumahnya di Muna ya. Terus STY juga ditanya sama media kak, kenapa Sadil di ini lebih apa nggak masuk ini, nggak komen. Yang jawab Pak Sumarji ya. Itu yang jawab Pak Sumarji kepala BTN-nya. Iya. Itu juga STY juga ngomong no komen juga kak. Itu menurut kakak gimana kak? Iya banyak yang bilang juga mencoret pemain itu. Padahal kan kak itu sudah di Qatar kak, maksudnya sudah latihan, maksudnya kan sudah sebulan deh dia ikut latihan di Turki ya? 2 mingguan. TC ya, 2 mingguan ya. Nah itu tiba-tiba nggak masuk. Kan memang dari awal bakal ada pemain yang dicoret. Kan sudah tahu lah ya kak ya, harusnya kan sudah berbesar hati lah ya. Dari awalnya kan 30 pemain. Yang bakal dibawa 26 dan ternyata hanya yang 28 yang dibaik karena Rahmat Irianto dan Yance Sayuri cedera 2. Jadinya yang kembaran Yance itu ya? Ini kan Yakob kan? Yakob. Ini Yance yang cedera. Yance masih ikut? Enggak. Yance dari awal tidak dibawa ke Turki bareng dengan Rahmat Irianto kan. Karena cedera tadi ya? Karena cedera. Sehingga dari 28 yang dibawa hanya 26 yang dipanggil dan otomatis 2 dicoret. Harusnya sudah tahu dan berbesar hati. Tapi ya. Melihat permainan Yakob, menurut kakak? Iya, itu salah satu alasan Sadil dicoret. Kenapa itu tadi? Yakob mainnya eksplosif tuh, keren banget.
Dan posisi bener. posisi mereka itu hampir sama kan di lini serang sayap kanan kan. Makanya STY lebih pilih Yakob dibanding yang Sadil karena kata-kata Kak tadi ekspresif ya. Ya, eksplosif permainannya, gerakannya seperti itu. Oke, itu Tribuners. Kalau misalnya ada yang ingin dikomen atau prediksinya boleh dikomen di bawah ya, di komentar siapa yang menang. Tapi Indonesia harus menang Kak ya? Ya, itu balik lagi. Oh iya, jangan lupa Erick Thohir, ketua umum PSSI sudah menyiapkan bonus untuk bonusnya apa, timnas. Kak? Nah, itu tidak sebut. Yang pasti Erick Thohir sudah menyiapkan bonus untuk timnas Indonesia andai kata menang melawan Vietnam dan Jepang. Dan pernyataan tegas juga sudah dinyatakan oleh Erick Thohir bahwa kalau mainnya lemas pulang saja. Buat apa main di Indonesia? Bener. Di Piala Asia. Ini kan sudah tingkat Piala Asia, Piala Kak. Klub-klub di Asia kan sudah main semua kan. BTW ngomongin klub, Arhan masuk Suwon Kak. Suwon. Iya. Suwon itu Liga 1 Korea. Liga 1 Korea, tapi hampir Kak, hampir degradasi ya, Kak. Tapi kan masih aman. Katanya itu pemiliknya pemerintah daerah Kak Suwon itu, kayak Sriwijaya FC yang punya Pemda. Iya, baru-baru ini masuk ini sudah resmi kan dia. Iya, di Suwon. Kalau kabar Asnawi gimana Kak? Ada kabar? Belum dapat info terbaru soal kabarnya setelah dilepaskan dari timnya Korea Selatan. Itu katanya kabar-kabarnya ke Persib lah. Sayang ya. Sayang Kak ya? Bukan menjelekan Persib sekali lagi, bukan menjelekan Persib, tapi sudah bermain karena di sudah luar. terbiasa abroad. Kita lihat pemain kemarin yang dari melawan Irak, dari 11 kan hanya Hernando, Rido, sama Yakob yang bukan pemain di luar negeri. Yang bukan abroad ya Kak? Yang bukan abroad. Yang lainnya kan abroad semua. Bener. Dan aku tidak menjelekkan sekali lagi Kambuaya dan Maktok setelah pergantian pemain itu kan di tengah jadi Maktok sama Kambuaya. Kan serangan kita kurang dan first touch-nya, sentuhan pertamanya itu berbeda sekali gitu. Nah, kalau pemain itu kan first touch-nya bagus, kontrolnya jadi enak. Ini first touch-nya, bolanya mantulnya jauh, jadi beda banget. Kualitas Liga 1 ya bukan sekali lagi menjelekkan, memang seperti itu adanya kan, seperti itu. Tapi emang perbandingannya ya ada lah Kak ya? Iya, jauh seperti itu. Oke. Satu lagi kan terus sebagai netizen nih, sebagai netizen ya kita juga ekspektasi kita jangan terlalu tinggi juga sebenarnya karena tim kita ini. Iya, karena pemain-pemain paling muda di Piala Asia kita itu paling muda dengan rata-rata pemain kalau nggak salah 23 tahun, sekian kan. Dari yang starting line-up kemarin hanya 3 pemain kalau nggak salah yang usianya di atas 23 tahun. Jadi kita termasuk yang paling muda, bukan termasuk paling muda di Piala Asia 2023 ini hanya Yance yang umurnya 26, Asnawi. Kan itu kan tidak masuk starting line-up. Starting line-up-nya kan Yance 26 tahun, Asnawi 24 tahun dan Jordi Amat 31 tahun. Yang lainnya 20 tahun, 20 tahun, 19 belum, iya di bawah 23 tahun itu. Iya, 22 tahun Rizky Ridho, Arhan itu kan rombongan itu kan 22 tahun. Jadi ya, masa depan timnas Indonesia ini sepertinya bakal bagus. Cuman ya sekali lagi pemain naturalisasi kita itu jangan dibayangkan kayak kita kedatangan Messi, kedatangan Ronaldo yang bisa mengubah segalanya. Itu mindset netizen kita. Iya, karena maaf dipikir Ronaldo lah, Messi lah. Maaf ngomong seperti ini. Kalau mereka memang bagus di klubnya masing-masing, itu pasti mereka lebih prioritaskan di timnas Belanda dibanding ke timnas Indonesia kan, seperti itu. Karena itu logikanya. Iya, tapi bukan berarti mereka jelek, mereka bagus dibandingkan pemain-pemain lokal kita, seperti itu. Itu ya, perbandingannya ya. Oke, Tribuners, panjang 25 menitan Kak kita bahas ini. Oke, nah terakhir menurut harapan Kakak selain menang, apalagi untuk timnas kita di Piala Asia ini? Ya, yang paling utama itu permainan kita terus meningkat ya. Jadi sehingga walaupun kalah melawan Irak dan misalnya Jepang sedikit
harapan untuk menang. Setidaknya pemain timnas Indonesia itu membaik. Kalau sebenarnya dari para pendukung Indonesia itu melihat timnas Indonesia bermain apik itu sudah sangat senang sekali walaupun tidak kalah dan menciptakan banyak peluang gitu. Dan untuk melawan Vietnam ini ya sepertinya optimistis dari para supporter ya Indonesia sepertinya bakal menang sih walaupun balik lagi skornya bakal tipis tidak bakal banyak. Mengingat lini depan Indonesia ini tidak produktif sama sekali. Lini depan kita siapa, Kak? Lini depan kita yang awal ini mungkin kan yang bakal dimainkan Yakob, Struits sama Marcelino sebelah kiri. Ya, jadi harapannya mereka bisa main kompak dan bisa mencetak gol ke gawang Vietnam, dan Vietnam juga kan itu naturalisasi penjaga gawangnya itu. Philip dari Ceko. Kalau Ceko ada lagi, Kak? Ya cukup lah. Penting ya? Intinya kita doakan timnas Indonesia bisa menang malam ini dan bisa lolos ke babak 16 besar. Walaupun harus terseok. Harapannya masih ada walaupun tipis itu. 1-0 tadi, Kak? 1-0 cukup. Yang penting bisa menang dulu. Bener, yang penting bisa menang dulu. Tribuners kalau ada prediksi misalnya berapa kosong boleh di komen ya. Nah, ini terakhir penutupan kita. Sampai jumpa di lain waktu, prediksi-prediksi lainnya. Semoga Indonesia malam ini menang. Amin. Indonesia jaya. Saya Melisa. Saya Teguh. Sampai jumpa, Tribuners. Dadah.